Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini kami akan kembali memberikan updatean berkaitan tentang BPUM 1,2 juta rupiah, di mana bantuan BPUM 1,2 juta rupiah ini tujuannya adalah untuk membantu menambah modal usaha pelaku usaha mikro. Jadi untuk teman-teman yang merupakan pelaku usaha mikro, siap-siap ya bahwasanya BPUM 1,2 juta rupiah akan kembali dicairkan di bulan Juli 2021. Namun hanya akan dicairkan untuk 2 golongan. Golongan apa saja? Hal ini akan kami jabarkan detail dalam video ini. Maka dari itu teman-teman tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar supaya bantuan yang semestinya teman-teman terima itu tidak hangus begitu saja. Dan khusus untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk dukung terus perkembangan dari belajar bersama Lisvika dengan cara mensubscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang bantuan sosial, program prakerja, juga tentang aplikasi penghasil uang. Oke, BPUM 1,2 juta rupiah ini merupakan salah satu bantuan yang juga ikut serta dalam mendukung perekonomian masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk BPUM ini sendiri sebetulnya sudah berjalan dari tahun 2020. Besarannya dengan tahun 2021 itu berbeda. Di tahun 2020 besarannya adalah 2,4 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 bantuan nominal dari bantuan ini diperkecil menjadi 1,2 juta rupiah dengan alasan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah di tahun 2021 ini tidak sebesar anggaran di tahun 2020. Dan untuk pencairan BPUM 1,2 juta rupiah sebetulnya juga sudah mulai berjalan dari awal Maret kemarin, di mana untuk Maret kemarin ini dikhususkan untuk teman-teman penerima lama. Artinya teman-teman yang sudah menerima bantuan BPUM 2,4 juta rupiah di tahun 2020 itu kembali menerima di tahun 2021, yaitu BPUM tahap kedua. Dan untuk BPUM tahap ketiga ini sebetulnya juga sudah berlangsung pencairannya, tapi untuk BPUM tahap ketiga ini dipastikan akan tetap berjalan pencairannya di bulan Juli 2021. Dan di bulan Juli nanti itu hanya terkhusus untuk 2 golongan yang dipastikan akan menerima BPUM 1,2 juta rupiah tersebut. Golongan pertama adalah untuk teman-teman pelaku usaha mikro yang melakukan pendaftaran di bulan April kemarin. Jadi kalau teman-teman merasa mendaftar BPUM ini di bulan April, ini siap-siap ya akan menerima bantuan BPUM pencairannya di bulan Juli nanti. Dan kemudian untuk golongan kedua adalah untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran BPUM 1,2 juta rupiah baik melalui dinas koperasi setempat secara online ataupun secara offline di bulan Juni ini. Ingat ya, untuk pendaftarannya itu terakhir tanggal 28 Juni 2021. Jadi kalau teman-teman termasuk ke dalam 2 golongan ini, mendaftar di bulan April ataupun mendaftar di bulan Juni, teman-teman punya peluang besar untuk bisa menerima bantuan BPUM 1,2 juta rupiah di bulan Juli 2021. Dan untuk mengetahui apakah teman-teman berhak menerima bantuan ini di bulan Juli, teman-teman bisa cek ya secara online melalui ifom.bri.co.id/bpum atau melalui halaman bampresbpum.id. Nah, jika teman-teman mendapatkan keterangan bahwasanya NIK teman-teman terdaftar, maka teman-teman dipastikan akan menerima BPUM 1,2 juta rupiah ini di bulan Juli.
Juli. Tapi kalau warnanya merah artinya NIK teman-teman tidak terdaftar, maka tentu teman-teman tidak akan menerima pencairannya di bulan Juli 2021. Karena memang untuk penerima bantuan BPUM tahap ketiga ini juga ada kuota yang dibatasi oleh pemerintah. Selanjutnya, pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman adalah ketika teman-teman sudah menerima pencairan BPUM tahap kedua 1,2 juta rupiah, baik melalui Bank BNI ataupun Bank BRI, ternyata ketika dicek saat ini, NIK KTP teman-teman masih terdaftar sebagai penerima BPUM. Apakah ini akan cair lagi di bulan Juli? Jawabannya adalah tidak. Nah, karena memang BPUM 1,2 juta rupiah ini hanya cair satu kali di tahun 2021. Hal ini sesuai dengan penjabaran yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi. Bagaimana lengkapnya? Yuk kita lihat sama-sama penjabaran dari Kementerian Koperasi. Yang pertama 2,4, 1,2. Pertama saya sampaikan tadi karena keterbatasan anggaran sekarang memang hanya 1,2. Dan Bapak Ibu semua tahu dari 9,8 yang sudah cair sebelumnya itu campuran. Ada yang penerima lama, ada yang penerima baru. Penerima baru itu yang 1,2 yang sekarang adalah yang tahun lalu sudah diusulkan tapi belum diproses. Ada juga tahun lalu sudah diusulkan, sudah diproses, sudah di-SK-kan, tapi belum sempat dicairkan karena waktunya sudah habis. Jadi yang 9,8 yang sekarang sampai sebelum Lebaran kemarin cair, itu gabungan antara penerima lama dengan penerima baru. Nah, penerima lama ini mungkin bertanya, kenapa kok ada? Nah ini memang kami sendiri sebagai pelaksana awalnya juga keberatan. Wah, yang baru saja masih banyak yang ngantri, kenapa yang lama? Nah, ini saya perlu sampaikan di sini Bapak Ibu semua, karena ekonomi kita memang susah di kuartal 1. Kuartal 1 itu sejak bulan Januari, Februari, Maret ini, itu memang harus digenjot, istilahnya begitu. Kenapa harus digenjot? Karena kalau anggaran-anggaran KL, kementerian-kementerian, ini kan bulan Januari, Februari, Maret ini kan belum apa-apa, baru perbaikan revisi, baru persiapan ya. Nah ini makanya antara lain BPUM itu dicairkan di kuartal 1, begitu juga program-program padat karya, begitu juga bansos-bansos yang awalnya harusnya bulan Mei, bulan Juni itu ditarik semua ke bulan Maret. Jadi mohon ke lapangan dadanya, arahan dari Bapak Presiden dan LKPCPN itu memang penerima lama tetap diberikan dalam arti melanjutkan bantuan sehingga usahanya tidak tutup, tambah penerima baru. Nah, jadi 1,2 itu memang bukan tambahan yang kemarin dapat, tidak ya, tapi adalah penerima baru yang kita urus. Nah sekarang yang 3 juta lagi adalah yang baru sama sekali lagi, tidak yang sudah menerima, baik yang tahun lalu atau yang tahun ini menerima ya. Yang 3 juta yang sampai nanti kita sampaikan bulan Juni untuk dimasukkan ke kami, itu adalah benar-benar baru. Oke, jadi jelas ya teman-teman bahwasanya untuk pencairan BPUM 1,2 juta rupiah di tahap selanjutnya atau di bulan Juli nanti itu hanya terkhusus untuk 2 golongan yang saya jabarkan tadi. Tidak lagi diterima untuk teman-teman yang sudah menerima BPUM tahap kedua. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa share ke media sosial ataupun grup-grup WA teman-teman agar informasi ini bisa diterima dan bermanfaat juga untuk orang banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.